Lazimnya praktik dari adanya jabatan sekretaris kabinet itu memang biasanya setingkat menteri. Ada di beberapa periode yang lalu dirangkap dengan sekretaris negara, ada juga yang jabatannya menteri negara, walaupun kemudian nomenklatur menteri negara sudah tidak ada, tapi biasanya memang setingkat menteri. Organisasinya pun jadinya setingkat menteri. Tugas dan fungsinya juga berbeda dengan sekretaris negara. Tapi memang ketika Prabowo menjadi presiden, kan dilakukan modifikasi terhadap pemerintahan kita. Tidak hanya jumlah kementeriannya dari 34 dijadikan 48, dan juga ada beberapa kementerian yang dipecah, tapi memang sekretaris kabinet jadinya diletakkan di bawah kementerian sekretaris negara. Jadi memang sudah ada rekayasa ya untuk memasukkan keinginannya Pak Prabowo, karena memang dekat sekali dia dengan Letkol Teddy ini dari awal, maka masuklah Letkol Teddy di situ. Nah, tapi yang paling penting adalah dari aspek hukum, kita harus paham bahwa sebuah pernyataan dalam undang-undang kalau sudah jelas tidak boleh dianalogikan begitu saja. Jadi kan yang dinyatakan adalah Setkap itu sama dengan Setmil. Padahal dalam pasal 47 Undang-Undang TNI 2004 dikatakan Setmil itu bisa diduduki oleh tentara, dan lazimnya memang diduduki oleh tentara. Nah, yang harus dikritik adalah kalau tidak disebut jabatannya dalam pasal 47 Undang-Undang TNI itu, maka ya tidak boleh dianalogikan Setkap sama dengan Setmil. Tidak begitu cara melihatnya. Kalau memang tidak disebut, maka dia tidak termasuk yang dikecualikan. Maka kalau ada tentara aktif yang duduk dalam jabatan sekretariat kabinet atau sekretaris kabinet, maka dia harus mundur. Nggak bisa dianalogikan Setmil sama dengan Setkap. Bukan begitu cara membaca pasal dalam undang-undang.